bahwa seluruh dalil yang dipakai oleh para ulama yang menganggap boleh maulid itu, boleh perayaan maulid itu adalah sebenarnya sama sekali tidak bisa disebut sebagai dalil. Tidak bisa disebut sebagai apa? Tidak bisa disebut sebagai dalil. Iya. Maka ini jawaban globalnya. Iya. Baik. Karena kalau itu disebut sebagai dalil, ini repot, pembahasannya panjang sekali. Ya. Artinya apa? Besar konsekuensinya kalau kita sebut itu sebagai dalil. Ya. Jangan ada yang mengatakan, subhanallah, kalau antum tidak sebut sebagai dalil, berarti antum ini betul-betul bersombong sekali. Mau lebih pandai daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti. Dia sebut nama-nama. Tapi yang berucap ini tidak pernah berpikir, kau mau lebih pandai daripada Nabi sendiri? Mau lebih pandai daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Iya. Sekarang mereka bacakan ayat-ayat. Dalil kami yang pertama tentang bolehnya maulid, ayat ini. Yang kedua ayat ini. Yang ketiga ayat ini. Yang keempat hadits ini. Hadits ini. Hadits ini. Ini sekarang ayat-ayat yang kalian baca itu tidak pernah dibaca oleh 3 generasi pertama. Kalian paham tafsirnya, mereka tidak paham? Iya. Ini hal berat. Kita terima hal itu dari mereka. Jelas ya? Jadi kalau misalnya hal itu ditolak oleh para ulama yang melarang maulid, itu jelas penolakan mereka. Pengagungan terhadap Nabi SAW dan para as-salaf. Rahimahumullahu ta'ala. Iya. Karena itu di dalam menafsirkan ayat, tidak boleh seorang itu sembarangan. Iya. Tidak boleh dia sembarangan di dalam menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran. Iya. Baik. Karena itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mengada-adakan penafsiran tentang kitab Allah yang para as-salaf dan para a'imah menyelisih penafsiran tersebut, ini membawa 2 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, penafsiran itu pasti salah. Iya. Dan konsekuensi yang kedua, berarti para as-salaf itu yang menyelisihinya itu pasti salah. Jelas ya? Hanya ada 2. Sekarang kalau ada yang menafsirkan, dia baca misalnya ayat, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ Ya, Masya Allah. Kadang ada yang pembahasan maulid bawakan ayat ini, cakep sekali suaranya membaca. Hah? Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Di antara hari-hari Allah adalah apa? Hari-hari Allah itu nikmat-nikmat Allah katanya. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah siapa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak merayakannya? Ada lagi yang membacakan ayat tentang Nabi Isa alaihi salam di surah As-Saff. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, memberi kabar gembira seorang rasul yang datang setelahku, namanya Ahmad. Tidakkah kita bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad? Nabi Isa saja memberi kabar gembira kepada umatnya. Ini sekarang bilang aja ini ayat-ayat tidak pernah dibaca oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mereka tidak ada yang berdalilkan dengan ayat-ayat itu tentang perayaan Maulid? Jelas ya? Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Ucapan kalian benar atau para sahabat yang salah. Iya. Tidak mungkin ada yang berkata mereka benar. Dan saya tidak menyangka. Pas ada orang yang mengatakan bahwa dirinya benar. Dia salahkan para salaf. Baik. Jadi ini perkara penting ya di dalam penafsiran. Iya. Dan ini kaidah berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi di dalam kitabnya As-Saril Munki fi Raddi 'ala Subuki. Kata beliau, wala yajuzu ihdatsu ta'wilin fi ayatin aw sunnatin lam yakun ala ahdi salaf wala arafuhu wala bayyanuhu lil ummah. Tidak boleh sama sekali mengada-adakan penafsiran
terhadap sebuah ayat atau terhadap sebuah sunnah yang tidak pernah ada di masa para as-salaf. Dan mereka tidak mengetahuinya. Dan mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Ini kalimatnya detail ya. Iya. Jadi tidak ada di masa as-salaf, mereka tidak tahu dan mereka tidak pernah jelaskan. Mungkin saja dia berkata, oh mereka tahu tapi tidak mereka jelaskan. Enggak. Ya, kalau mereka tahu pasti mereka jelaskan. Masa mereka menyembunyikan makna ayat? Enggak mungkin. Jelas ya? Ya kalau misalnya ayat itu ada, wadzakirhum biayyamillah, itu artinya perayaan Maulid, mereka pasti sebut. Sama dengan ayat qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya dengan itu bergembira. Ya. Ternyata para ulama as-salaf mereka ada penafsiran terhadap ayat-ayat itu semua, tidak ada sama sekali yang mengucapkan menghubungkannya dengan apa? Dengan Maulid. Maka ini jawaban global. Kita tidak boleh mengaku lebih pandai daripada mereka.